Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna. Saya akan mempresentasikan UAS tentang sistem multimedia dari dosen saya yang bernama Bapak Heri Sutanto, Eskom Enkom. Nah, dari UAS ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan audio, pengenalan video, dan pengenalan teks. Apakah itu dalam materi ini? Kita lanjut. Pengenalan audio, pertama pengertian audio. Suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Agar dapat tertangkap oleh telinga manusia, getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik atau detik. Salah satu elemen yang penting karena ikut berperan dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam bentuk suara ialah suatu sinyal elektrik yang akan membawa unsur-unsur bunyi di dalamnya. Nah, sifat audio. Media audio mempunyai sifat yang khas, yaitu hanya mengandalkan suatu indera pendengar, personal, cenderung satu arah, mampu menggugah imajinasi. Program audio. Program audio merupakan program yang dirancangkan untuk diperdengarkan kepada pendengar. Program audio ini direkam dan disimpan pada alat penyimpan, dapat dalam kemasan berupa kaset ataupun CD. Untuk mendengarkan isi audio ini diperlukan alat pemutar, misalnya tape recorder, kemasan kaset, dan CD player untuk kemasan CD. Elemen. Salah satu kelemahan media audio adalah hanya mengandalkan suara dalam menyampaikan pesan atau informasi. Dengan kelemahan tersebut, maka dalam membuat sebuah media audio haruslah semenarik mungkin. Media audio mempunyai 3 elemen, yaitu unsur kata, unsur musik, dan unsur efek suara. Merupakan kata-kata yang diucap oleh pemain artis secara teratur dan bermakna. Beberapa hal yang dapat dieksplorasi untuk memperindah sebuah media audio: penghayatan dalam mengucapkan, intonasi, artikulasi, pilihan kata, diksi, dan lain-lain. Merupakan perpaduan bunyi yang mempunyai arti dan nilai artistik yang tinggi. Musik dapat membuat sebuah media audio lebih menarik. Dalam media audio, musik dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya menciptakan suasana sedih, gembira, lucu, tegang, dan lain-lain. Identitas sebuah program audio: jembatan dua buah adegan yang berbeda. Merupakan suara-suara yang dapat memberikan gambaran suatu atau latar baik, waktu, tempat, maupun suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, pengenalan video. Pengertiannya secara umum, video adalah media yang bisa menampilkan gambar bergerak, yang bisa juga disertai dengan suara. Pengertian video adalah mengirimkan sinyal secara elektronik dari sebuah gambar yang bergerak. Perangkat umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi ia juga dapat dipakai dalam aplikasi lain dalam bidang teknik, produksi, saintifik, dan bidang keamanan. Implementasi video: entertainment, broadcast, TV, VCR, atau DVD recording. Interpersonalnya: video telepon, video conferencing. Interaktifnya: Windows. Digital video adalah jenis sistem video yang recordingnya yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan video digital adalah camcorder, yang digunakan untuk merekam gambar-gambar video dan audio. Sehingga sebuah camcorder akan terdiri dari kamera recorder, macam-macam camcorder, mini DV, DVD camcorder, dan digital 8. Pengetahuan dasar editing video. 1. Kamera digital dan analog. Saat ini kamera video analog jarang digunakan. Ini karena kamera video digital mampu menghasilkan gambar atau video yang jauh lebih berkualitas.
harga terjangkau, dan memudahkan aliran pekerjaan terutamanya untuk proses editing digital. 2. Format video. Format video merupakan kepada jenis kamera dan jenis pita video. Format video yang dapat populer yang digunakan untuk merekam gambar adalah format mini DV. Format ini tergolong dalam format digital. Pita mini DV ini berukuran kecil atau lebih kecil dari kotak rokok. Tidak mahal dan mampu menghasilkan kualitas gambar yang baik. Format digital lain yang ada adalah Digital 8, DVD Cam, DVD-C Pro, dan lain-lain. 3. Master tape. Artinya adalah pita master yang digunakan untuk merekam gambar, video setelah rekaman selesai dibuat. Pita ini dapat diedit terlebih dahulu sebelum dijadikan VCD atau DVD untuk ditonton. Artinya, master tape memuat data image video yang dapat diedit maupun tidak diedit, kualitas gambarnya adalah lebih baik dari VCD atau DVD yang sebenarnya merupakan salinan dari pita asal. Hal ini dikarenakan master tape belum mengalami proses kompresi. Keuntungan video digital. 1. Interaktif video digital disimpan dalam media penyimpanan random. Contohnya magnetik atau optical disk. Sedangkan video analog menggunakan tempat penyimpanan sekuensial, contohnya magnetic disk atau kaset video. Video digital dapat memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video. 2. Mudah dalam proses edit. 3. Kualitas sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena ada pengaruh kondisi atmosfer, sedangkan video digital kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi. 4. Transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi maka video digital dapat disimpan dalam CD, ditampilkan pada web, dan ditransmisikan melalui jaringan. Knowledge of this. Bayangkan ada garis-garis panduan yang berbentuk 9 buah 4 persegi panjang yang sama besar pada sebuah gambar. Elemen-elemen gambar yang muncul di sudut persegi panjang pusat akan mendapatkan daya tarik maksimum. Format horizon atau vertikal. Proporsi 4 persegi panjang pada viewfinder memungkinkan kita untuk melakukan pemotretan dalam format landscape atau horizontal atau vertical portrait. Perbedaan pengambilan format dapat menimbulkan efek berbeda pada kompresi akhir. Keep it simple. Dalam beberapa keadaan, pilihan terbaik adalah keep it simple. Sangat sulit bagi orang yang memiliki sebuah foto apabila terlalu banyak titik yang menarik perhatian. Umumnya makin ramai sebuah gambar makin kurang menarik gambar itu. Cobalah berkonsentrasi pada satu titik, perhatikan dan maksimalkan daya tariknya. Picture Scaling. Sebuah gambar yang nampak biasanya namun menjadi menarik karena ada sebuah titik kecil yang menarik perhatian dengan pemotretan landscape atau monumen. Kembangkan daya tarik pemotretan dengan menambahkan objek yang diketahui besarnya sebagai titik perhatian untuk memberikan kesan perbandingan skala. Pengenalan teks. Pengertian teks dalam multimedia. Teks yang dapat diartikan kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk. Diwujudkan melalui tulisan, disampaikan oleh pengirim guna menyampaikan pesan kepada penerimanya. Teks merupakan salah satu bentuk representasi visual dari bahasa. Teks adalah data atau informasi dalam bentuk susunan karakter, tipografis,
ilmu tentang tampilan teks seperti bentuk spasi, tata letak, paragraf, dan sebagainya. Pengertian teks dalam multimedia, data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat digunakan untuk membentuk kata, kalimat, surat, atau narasi dalam bentuk yang menjanjikan bahasa yang merupakan bagian utama dalam sebuah konten web dan media lainnya. Teks merupakan alat komunikasi yang utama. Dengan perkembangan teknologi multimedia, teks dikomunikasikan dengan media lain sehingga lebih powerful dan bermakna untuk menyajikan informasi yang mengekspresikan perasaan. Teks adalah jenis data paling dasar, menggunakan ruang penyimpanan paling sedikit dibandingkan dengan elemen-elemen multimedia lain. Teks merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Teks biasanya digabung dengan gambar, audio, dan video. Teks merupakan komponen kunci untuk setiap aplikasi. Teks atau tulisan adalah dasar dari semua aplikasi multimedia yang akan dibuat. Kode ASCII. 1. Teks adalah data dalam bentuk karakter. Dalam hal ini adalah kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Extension seperti Unicode murni. Tiap-tiap karakter dipresentasikan oleh 7 bit atau 0 sampai 127. Ada beberapa jenis teks yaitu plain text, format text, hypertext. Karakter ASCII merupakan standar yang ditetapkan oleh atau Badan Standarisasi di Amerika Serikat yang kemudian populer dan digunakan secara luas. ASCII berdasarkan English alphabet. Pengertian jenis huruf. Jenis huruf dikategorikan menjadi 5. 1. Serif merupakan jenis huruf yang tradisional, cirinya mempunyai kaki atau ekor. Bentuk hurufnya yang berkaki membuat garis tidak kelihatan. Ini memudahkan mata pembaca untuk menelusuri sedikit. Bentuk huruf ini memberikan kesan formal, intelektual, anggun, dan konservatif, cocok dipakai untuk organisasi, penerima pendidik, dan perusahaan. Contohnya Temsi Rohman, Grand Platino, dan lain-lain. 2. Sans serif yang berarti tidak berkaki atau bahasa Prancis. Misal, jenis huruf ini terlihat sederhana dan tidak formal, sehingga cocok untuk judul dan subjudul. Jika ingin menggunakan jenis ini untuk teks utama, imbangi dengan memberikan jarak spasi yang akan lebar pada teks. Contoh, Arial Black, Verdana, Avast Garden, dan lain-lain. 3. Dekoratif. Jenis huruf baru ini dan menciptakan suasana hati yang membangkitkan emosi. Jadi, jangan sampai digunakan untuk teks yang panjang atau isi dari halaman. Gunakanlah untuk judul dan grafik, contohnya stencil. 4. Script. Jenis ini menyerupai tulisan tangan. Jenis ini juga sering disebut kursif dan jangan terlalu banyak digunakan. Bentuk huruf ini memberikan kesan keanggunan, sentuhan pribadi, dan kepuasan. Contohnya Brush Script, Queen Style Script. Kelebihan teks hanya membutuhkan media penyimpan yang berukuran kecil untuk menyampaikan informasi padat atau kondensif. Untuk materi yang rumit dan kompleks seperti rumus-rumus matematika atau penjelasan suatu proses yang panjang. Kekurangan teks, kekurangan tepat untuk digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi.
teks yang panjang dan padat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.